Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Karomah Syekh Nawawi Al-Bantani. Tidur di lidah ular hingga jasad yang tetap utuh. Jika para nabi dan rasul oleh Allah dibekali mukjizat dalam menghadapi kaumnya, maka para wali pun oleh Allah dianugerahi karomah. Namun bedanya, jika mukjizat wajib ditampakkan kepada kaumnya, sedangkan karomah tidak wajib ditampakkan kepada orang lain, bahkan para wali lebih senang jika karomahnya tidak diketahui oleh orang lain. Berikut kami ceritakan 5 karomah yang dimiliki oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Pertama, tidur di atas lidah ular raksasa. Diceritakan, pada suatu malam di mana Syekh Nawawi Bantet melanjutkan perjalanan ke Mekah, beliau kelelahan dan mencari sebuah gubuk yang tak berpenghuni. Setelah mencari-cari, akhirnya beliau menemukan lampu yang sangat redup dan kecil. Akhirnya beliau tiba di suatu tempat tersebut dan memulai untuk beristirahat. Dalam benak beliau bertanya-tanya, kok rasa-rasanya dasar saung ini sangat lembut dan empuk ya? Namun saking lelahnya, beliau tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Tidurlah beliau dengan meletakkan tongkatnya dengan posisi berdiri. Pagi pun datang dan beliau terbangun dari tidurnya untuk syalat dan kemudian beranjak melanjutkan perjalanannya. Setelah kurang lebih 7 langkah dari tempat peristirahatannya semalam, beliau menyentuh darat dari ujung tongkatnya. Dengan heran kemudian, beliau menoleh ke belakang dan menemui ular raksasa yang sedang beranjak pergi. Ternyata tanpa disadari semalam beliau tidur di atas lidah seekor ular raksasa dan tongkatnya yang berposisi berdiri tersebut merintangi kedua gigi ular itu sebagai penyangga hingga membuat ulat itu berdarah. Beliau pun langsung menyebut kalimat istighfar dan memuji kebesaran Allah SWT dengan mengucapkan kalimat kebesarannya. Kedua, telunjuknya berfungsi sebagai lentera. Pada suatu waktu Syekh Nawawi Bantit mengarang kitab dengan menggunakan telunjuk beliau yang dijadikan sebagai lampu. Saat itu dalam sebuah perjalanan, karena tidak ada cahaya dalam tendanya sementara, ilmu tengah kencang mengisi kepalanya. Syekh Nawawi kemudian berdoa memohon kepada Allah agar telunjuk kirinya dapat menjadi lentera, agar dapat menerangi jari kanannya yang digunakan untuk menulis itu. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Murki Al-Ubudiyah Syarah Matan Betiyah Al-Hidayah karya Imam Al-Ghazali itu harus dibayar beliau dengan cacat pada jari telunjuk kirinya. Cahaya yang diberikan Allah pada jari telunjuk kiri beliau itu membawa bekas yang tidak hilang. Ketiga, melihat Ka'bah dengan telunjuknya. Karomah beliau ini terjadi saat beliau masih remaja. Begini ceritanya. Dulu Syekh Nawawi Banten kira-kira masih berusia belasan tahun pernah syalat di Masjid Pekojan, Jakarta Kota dekat kediaman Habib Utsman bin Yahya, seorang ulama dan mufti Betawi. Selesai syalat, Syekh Nawawi menghampiri dan berkata kepada Habib Utsman dengan nada lemah lembut dan penuh hormat. Kebetulan Habib Utsman berada di dalam masjid. Wahai Habib yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jawab Habib, ya, ada apa anak muda? Begini Habib, masjid ini kurang ngiblat dan kurang nyerong ke sebelah kanan ke arah utara. Kata Habib Utsman, masjid ini sudah saya ukur dengan alat kompas dan berdasarkan ilmu falak. Memang Habib Utsman adalah seorang pakar ilmu falak. Kemudian, Syekh Nawawi Banten dengan sopannya menunjuk ke arah kiblat dan seketika itu juga Ka'bah kelihatan dengan amat jelasnya di hadapan mereka berdua. Menyaksikan itu, Habib Utsman bin Yahya terperanjat dan kemudian langsung menubruk dan ingin mencium tangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Namun Syekh Nawawi menarik dan menolak tangannya untuk dicium tangani oleh Habib Utsman bin Yahya dan beliau berkata, "Wahai Habib yang mulia, saya tidak pantas untuk dicium tangani oleh Habib. Karena Habib adalah orang mulia dan keturunan Rasulullah, sedangkan saya adalah orang kampung biasa." Mendengar kata-kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu, kemudian Habib Utsman bin Yahya langsung merangkul badannya Syekh Nawawi dan mereka saling berpelukan sambil menangis dengan bercucuran air mata. Keempat, mengeluarkan buah rambutan dari tangannya. Di Mekah,
Syekh Nawawi Banten mendirikan tempat sekolah dengan murid yang lumayan banyak. Suatu hari, beliau menjelaskan di hadapan segenap santrinya, sunnah Islam kalau berbuka puasa itu hendaknya memakan yang manis-manis terlebih dahulu. Kalau di sini terdapat buah kurma, di tempatku ada yang tidak kalah manisnya dengan kurma. Santri-santri, betul, Syekh. Kalau di tempat kami kurma, lalu bagaimana dengan di tempat Syekh yang tidak tumbuh buah kurma? Syekh Nawawi berkata, sebentar. Beliau langsung menyembunyikan tangannya ke belakang tubuhnya. Santri-santri pun sangat heran apa yang dilakukan gurunya tersebut dan terdengar di telinga para santri-santri suara seperti orang yang sedang mengambil buah-buahan dari pohonnya. Kemudian Syekh Nawawi menyuguhkan buah rambutan yang persis, seperti baru diambil dari pohonnya. Santri-santri pun sangat terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh gurunya tersebut. Nah, ini yang aku makan pertama ketika berbuka puasa di tempatku. Silahkan dicicipi, kata Syekh Nawawi sambil membagikannya kepada para santri di kelasnya mengajar. Para santri pun langsung mencicipi dan sangat menikmati kemanisan buah rambutan yang diberikan gurunya itu. Kelima, jasadnya tetap utuh hingga kini. Karomah Syekh Nawawi Al-Bantani lainnya adalah jasadnya walaupun sudah lama wayat masih tetap utuh. Jadi begini, telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa orang yang telah dikubur selama setahun kuburannya harus digali, tulang belulang si mayat kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya, semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota. Lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu. Siapapun dia, pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau orang miskin, sama terkena kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Syekh Nawawi. Setelah kuburnya genap berusia 1 tahun, datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburnya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh. Tidak kurang satu apapun. Tidak lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan kain putih kafan penutup jasad beliau tidak sobek, masih harum, dan tidak lapuk sedikit pun. Sontak saja, kejadian ini mengejutkan para petugas. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis selalu diambil. Pemerintah melarang membongkar makam tersebut. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang makam beliau tetap berada di Malai, Mekah. Dan yang paling aneh, kuburan beliau satu-satunya kuburan yang tumbuh rumput, bahkan rumputnya hijau dan subur. Masya Allah. Demikianlah 5 karomah Syekh Nawawi Al-Bantani, guru dari kaum muslimin Indonesia bahkan dunia. Sebenarnya karomah beliau masih banyak, tidak terbatas pada yang disebutkan dalam tulisan ini. Tapi ringkasan kisah karomah beliau ini semoga dalam hati kita bahwa para wali Allah akan dijaga dan dimuliakan selalu olehnya walaupun sudah wafat. Wallahu alam.